Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti untuk Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad seusai menggelar rapat pemberian persetujuan abolisi dan grasi sebagaimana yang diajukan Presiden Kamis 31 Juli 2025 di Jakarta. DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden nomor R43-Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI mengenai pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong, ujar Dasko serta perwakilan pemerintah di Komplek Gedung Parlemen Kamis 31 Juli 2025 malam. Keputusan DPR menyetujui pemberian amnesti untuk 1.116 orang terpidana, termasuk Hasto Kristianto, ini sesuai Surat Presiden nomor 42 Pres 07/2725 tanggal 30 Juli 2025. Abolisi dan amnesti adalah dua bentuk hak prerogatif Presiden berkaitan dengan penghapusan akibat hukum pidana. Namun, kedua hak Presiden tersebut memiliki perbedaan mendasar dalam ruang lingkup dan akibat hukumannya. Laman hukumonline.com edisi 1 Agustus 2025 mewartakan, abolisi merupakan hak prerogatif dan kewenangan konstitusional Presiden untuk menghapuskan seluruh akibat hukuman dari putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, termasuk melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan. Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang abolisi dan amnesti menyebut, dengan pemberian amnesti maka semua akibat hukuman pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan 2 dihapuskan. Selanjutnya, dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan. Sementara, mengacu pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memberi abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR yang menegaskan bahwa keputusan ini tidak dapat diambil secara sepihak tanpa mekanisme check and balance dari lembaga legislatif. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954, Presiden atas kepentingan negara dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden juga dapat memberi amnesti dan abolisi setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman. Sementara, Pasal 4 Undang-Undang 11-1954 menjelaskan dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang termasuk dalam Pasal 1 dan 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 ditiadakan. Melalui Undang-Undang 11-1954, pemberian abolisi penuntutan terhadap orang-orang yang mendapat abolisi ditiadakan sehingga proses hukum tidak dilanjutkan atau dihentikan. Dalam praktiknya, abolisi diberikan melalui keputusan Presiden atau Kepres, misalnya Kepres nomor 115 tahun 2000 dan keputusan Presiden nomor 88 tahun 2001 yang secara eksplisit menyebut, dengan pemberian abolisi, semua penuntutan terhadap tersangka yang bersangkutan ditiadakan. Sementara amnesti adalah hak prerogatif Presiden yang berupa pencabutan semua akibat hukum pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang atas tindak pidana tertentu yang diberikan dengan mempertimbangkan pertimbangan DPR. Amnesti biasanya diberikan kepada pelaku tindak pidana politik sebelum maupun sesudah dilakukan penyidikan, ataupun sebelum maupun sesudah mendapat putusan Presiden sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan hukum dan praktik Kepres. Dengan amnesti, seluruh akibat hukum pidana yang telah dijatuhkan kepada penerima amnesti dihapuskan. Dengan demikian, status hukum mereka dipulihkan sepenuhnya. Diketahui saat ini Tom Lembong tengah mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjara dalam perkara korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016. Sementara, dalam kasus Hasto Kristianto dengan vonis 3,5 tahun atas kasus penetapan anggota legislatif periode 2019 hingga 2024, mekanisme pergantian antar waktu. Justru jaksa KPK yang sudah resmi menyatakan sikap ajukan banding. Nah, sebatas ini tentu tak ada masalah. Namun, pengamat hukum tata negara Yance Arizona justru menilai, langkah ini mencerminkan bahwa praktik penegakan hukum di Indonesia saat ini yang menjadi panglima bukanlah hukum, melainkan politik.
dalam kedua kasus ini menilai Presiden Prabowo Subianto berusaha tampil sebagai sosok penyelamat di tengah kesemerawutan sistem penegakan hukum nasional. Itu sebabnya Yance menekankan bahwa langkah tersebut justru bertentangan dengan prinsip dasar rule of law atau supremasi hukum. Amnesti dan abolisi ini menunjukkan kita tidak berpegang teguh pada prinsip the rule of law sebenarnya. Harusnya, pengadilan yang melakukan koreksi kalau memang itu dianggap sebagai sesuatu yang keliru. Jadi, bukan the rule of law, tapi sebenarnya apa yang terjadi adalah the rule of exception. Ucapnya kepada Hukum Online Jumat 1 Agustus 2025. Menurut Yance, keputusan Presiden untuk memberikan pengampunan hukum kepada Hasto dan Tom merupakan bentuk pengecualian yang mengesampingkan proses hukum yang sedang berjalan, dan justru memperlihatkan kecenderungan penggunaan kekuasaan politik untuk menyelesaikan persoalan hukum. Yang tentu saja keputusan politik itu dihasilkan dari pertimbangan politik, bukan pada fakta-fakta dan norma hukum lanjutnya. Ia juga menyoroti langkah presiden tersebut secara tidak langsung, mengkonfirmasi adanya politisasi dalam penegakan hukum, khususnya terhadap individu-individu yang dianggap sebagai oposisi atau tidak sejalan dengan kekuasaan. Bagi Yance, kebijakan tersebut seharusnya dibarengi dengan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung, agar praktik politisasi dalam penanganan perkara pidana khususnya korupsi tidak terulang kembali. Yance juga mempertanyakan dasar pertimbangan yang membedakan perlakuan antara Hasto dan Tom, yang masing-masing menerima amnesti dan abolisi. Padahal, keduanya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor tingkat pertama dan sama-sama sedang menempuh proses banding. Yang sudah muncul adalah pandangan bahwa amnesti dan abolisi yang diberikan kepada Hasto dan Tom Lembong itu tidak banyak pertimbangan hukum, tapi lebih kepada pertimbangan politik untuk rekonsiliasi. Jadi, bukan sebagai sarana sebenarnya untuk sepenuhnya mengoreksi praktik penegakan hukum, tapi sebagai satu alat bargaining politik untuk tujuan politik tertentu, jelasnya. Ia juga menjawab keraguan publik mengenai status hukum mereka berdua. Menurutnya, amnesti dan abolisi memang bisa diberikan dalam berbagai tahapan proses hukum, termasuk sebelum perkara diproses di pengadilan, sedang diselidiki, dalam tahap penuntutan, atau bahkan saat berada di tingkat banding, seperti yang dialami Hasto dan Tom. Namun, ia menekankan bahwa secara prinsip, amnesti dan abolisi seharusnya diberikan demi kepentingan publik yang lebih besar. Ia mencontohkan pemberian amnesti dalam konteks perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, pasca perjanjian Helsinki, serta kepada sejumlah tokoh di Papua. Dalam kasus-kasus tersebut, amnesti digunakan untuk mendorong rekonsiliasi dan meredakan konflik yang berpotensi memecah keutuhan sosial dan nasional. Dalam kasus Hasto dan Tom Lembong, kita tidak melihat itu ada problem sosial disintegrasi seperti yang terjadi dengan Aceh dan Papua. Tapi ini adalah persoalan politik. Ini orang yang berseberangan dengan pemerintah kemudian diberikan amnesti. Apakah ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk menundukkan potensi-potensi oposisional terhadap pemerintah yang ada di dalam kasus ini? Tanya dia retoris. Lebih lanjut, Yance juga menyampaikan bahwa keprihatinan terhadap konsekuensi pemberian amnesti dan abolisi ini bagi independensi aparat penegak hukum. Ia menekankan pentingnya reformasi struktural terhadap KPK dan Kejaksaan agar tidak terlibat dalam permainan politik kekuasaan. Ia juga melihat bahwa oposisi terhadap pemerintah masih rentan diskriminalisasi dan dijadikan alat tukar-menukar dalam kepentingan politik. Presiden kemudian diposisikan sebagai orang yang lebih tinggi daripada proses penegakan hukum yang memiliki kekuasaan kewenangan eksepsional untuk memberikan amnesti dan abolisi. Seperti dalam permainan remi, seperti presiden punya kartu joker ataupun kartu as ya kira-kira. Kemungkinan siapa yang akan berpihak kepada presiden yang akan menjadi pemenang di dalam proses penegakan hukum? Ulas Yance. Begitukah? Entahlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi